Simfoni. Yang saya hormati narasumber Bapak Kresna Bayu Sangka dan Bapak Agung Nur Prabudono. Yang saya hormati juga di sini peserta webinar ini dari perwakilan beberapa SMA, ada SMA Negeri 1 Surakarta, ada SMA Negeri 6 Surakarta, ada SMP 20 Surakarta, dan ada juga SMA 5 Surakarta, dan juga peserta yang kami undang. Alhamdulillah pada siang ini kita mengadakan acara podcast lab atau webinar live yang bertema tentang nilai kearifan lokal dalam mencegah korupsi di kalangan milenial. Tapi sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan susunan acara pada podcast live siang ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyajikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga adalah pemaparan materi dan dari panelis sekaligus tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk yang pertama pembukaan, langsung aja untuk pembukaan ini mungkin kita bisa membaca basmalah. Semoga acara kita lancar dan tidak ada halangan apapun. Malah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillah acara kita buka. Untuk yang selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kami mohon untuk narasumber dan juga peserta bisa untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jadi silakan untuk duduk kembali. Untuk selanjutnya saya akan membuka untuk webinar atau podcast live ini yang berjudul nilai kearifan lokal dalam mencegah korupsi di kalangan milenial. Jadi alhamdulillah di samping kita sudah berdiri pakar-pakarnya dari Universitas 11 Maret. Yang di sini yang pertama di samping sebelah kiri saya ada Pak Kresna Bayu Sangka PhD. Beliau ini adalah salah satu lulusan dari RMIT Melbourne, Australia. Terus yang kedua sebelah kiri lagi adalah Bapak Agung Nur Prabudono PhD. Beliau adalah lulusan dari Curtin University dari Perth, Australia juga. Teman-teman, pada siang kali ini temanya sangat menarik sekali. Jadi adalah bagaimana nilai kearifan lokal itu untuk mencegah korupsi di kalangan milenial. Di mana kalau kita melihat bahwa KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai nilai ya 9 nilai anti korupsi kalau di di KPK, yang salah satunya ada ada kejujuran,
peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nah, terus di mana pada kali ini nanti narasumber juga akan menerangkan nilai kearifan lokal yang bagaimana. Terus juga akan diterangkan bagaimana korupsi ini kok sudah menjalar di kalangan anak-anak muda. Lah ini hal yang menjadi perhatian kita bersama. Makanya nanti akan dikupas tuntas oleh para pemateri kita yang sudah ahli. Yang pertama, Bapak Kresna Bayu Sangka ini adalah salah satu sebagai Ketua Pustapako, Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi Universitas 11 Maret Surakarta. Tanpa panjang lebar, sambil nanti kita melakukan diskusi tanya jawab, langsung saja Pak Bayu, silakan untuk menyampaikan materinya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Didi. Ya. Luar biasa sekali. Ini alhamdulillah bisa bertemu secara online ya, secara online meskipun kita yang di sini podcast, webinar kecil-kecilan untuk menyampaikan beberapa hal penting. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat, Mas, yang diselenggarakan, yang diinisiasi oleh teman saya, kolega saya yang luar biasa, Mas Agung Nugroho Hudono. Jadi sebagai salah satu wujud kepedulian kita, wujud pengabdian kita kepada masyarakat, dan ini temanya cukup menarik. Ya. Temanya cukup menarik. Yang pertama ini adalah anti korupsi. Yang kedua adalah milenial. Yang ketiga masalah budaya lokal. Ya. Local wisdom. Ini apakah ada keterkaitan ketiganya ini? Ini kalau boleh saya bilang, milenial sebenarnya kalau yang di sini yang tidak milenial cuma saya ya, Mas. Oke. Ya, kalau merujuk pada pada definisi milenial itu adalah rentang usia 25 sampai 40 tahun. Dan sedangkan saya kayaknya udah lebih, jadi kayaknya saya kayak nuturin. Tapi enggak, ini tahun 90. Ya, dari tahun 80 sampai 95 itu yang dinamakan milenial. Artinya kalau milenial ini berarti menurut pandangan lain itu adalah usia pada rentang usia sekolah menengah sampai dengan pemuda. Sangat luas. Dan sekarang ini kita fokusnya mau kemana ini? Fokusnya mau ke pemuda atau setelah pemuda, usia sekolah, kuliah, ataupun setelah lulus. Akan banyak hal yang bisa kita kupas dari ini, karena otomatis kaum milenial akan menjadi tulang punggung bangsa Indonesia. Jadi kalau KPK mengatakan bahwa korupsi ini adalah extraordinary crime, untuk itu kita melakukan pencegahan, melakukan penindakan, melakukan pendidikan juga menggunakan extraordinary thing. Salah satunya adalah dengan menggali nilai-nilai budaya lokal. Ya, budaya lokal itu macam-macam, Mas. Budaya lokal itu macam-macam. Mungkin kalau kita berada di Solo dan sekitarnya ya, kita di Solo dan sekitarnya ini dengan dengan nilai-nilai sopan santun, norma budaya yang ada di sekitar kita ini bisa kita kemas, bisa kita modifikasi, kita implementasikan kepada pembelajaran di mana? Di lingkungan sekolah. Misalnya tadi nilai anti korupsi yang utama adalah kejujuran sebenarnya. Kalau di kejujuran itu, kalau di pelajar itu seperti apa sih? Kejujuran ya berarti saya melakukan apa yang sesuai dengan apa yang saya tahu. Misalnya ujian nih, contek-contekan, apakah itu kejujuran? Itu satu kejujuran. Kalau tidak tahu bertanya, kejujuran itu jujur. Kalau bertanya, kalau ada soal karena saking jujurnya dijawab saya tidak tahu, apakah itu kejujuran? Bukan. Nah, jadi kejujuran dalam arti yang bahwa kita melakukan apa yang itu betul, kita menjadi diri kita sendiri, itu adalah satu kejujuran. Melaporkan kecurangan itu kadang anak-anak juga takut kan, takut, wah kenapa ya, saya nanti takut dikucilkan.
kowe iki mbok dadi wong aja kemersik-resik. Nah, gampangannya kayak gitu. Oke. Tapi itu nanti adalah satu beberapa budaya lokal yang bisa kita gali. Ini berhubung kita di sini di Solo Bersimponi ya Mas Dono. Iya. Ini ada tulisannya besar nih, khas Tolaku ini luar biasa banget ini. Ini ada gotong royong, grapyak semana, guyub rukun lembah mana, ewuh pekewuh pangerten, andap asor dan tepos liro. Apakah ini bisa dikemas sebagai nilai-nilai anti korupsi? Pasti bisa. Ini adalah salah satu contoh real dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun ada beberapa hal yang memang harus dimodifikasi, disesuaikan untuk membawa ranah bawah sadar para milenial ini supaya lebih aware terhadap yang namanya korupsi. Seperti itu Mas Didi. Oke. Ya, terima kasih Pak. Lagi saya Pak Ayu. mau lagi. Oh, lagi ya. Lagi. Mau lagi silakan. Oke. Lagi. Lebih panjang lagi juga nggak apa-apa. Oke. Masih sekitar 5 menit Pak. Oke. Jadi yang kedua ini adalah nilai-nilai norma yang berlaku di pada kita. Tetapi juga bisa juga kita menggali melalui budaya lokal yang mungkin kalau nggak tahu ini nanti kita tanya ada peserta yang dari SMA. Pernah nggak sih mendengar unen perkataan Jawa misalnya kayak gini. Sesuatu yang biasa kita dengar ini ojo adigang adigung adiguno. Ya, ojo adigang adigung adiguno. Apa itu artinya? Ojo adigang, ojo aji mumpung, ojo rumangsa kowe pas merangsa pinter terus nggo minteri. Rumangsa kuwasa terus menjadi otoriter. Rumangsa dia lebih tinggi, dia merendahkan yang lain. Itu salah satu nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya sudah diajarkan pada nenek moyang kita terdahulu supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menggunakan kekuatan kita. Nanti efeknya apa? Efeknya akan ada terjadi abuse of power. Oh, kamu harus kayak gini. Kenapa lah aku menyuruh kamu seperti ini? Nah, itu juga salah satu nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Terus mungkin ada jer basuki mawa beyo. Setiap sesuatu yang akan kita lakukan itu harus menggunakan effort yang luar biasa. Effort itu dalam artian tenaga, uang dan macam-macam. Ini mungkin kalau anak milenial, anak SMA, SMP seperti itu udah kadang mungkin ignore atau nggak mau ya pakai istilah-istilah Jawa kayak gitu. Takutnya dikatakan apa? Kowe iki ora gaul banget sih. Ya. Desa nganggo jeneng basa-basa Jawa. Tapi sebenarnya hal-hal itu nempel di kita, tetapi kita tidak sadar dan merasa out of date, jadi kuno kayak gitu. Nah itu jadi mungkin nanti akan kita ngobrol dari sisi akuntansi dan macam-macam seperti apa sih perilaku budaya lokal yang bisa kita gali gitu. Jadi sesuatu yang kita lakukan yang berulang menjadi kebiasaan yang baik itu insya Allah akan secara gradual akan menurunkan tingkat korupsi di masa yang akan datang. Loh, kenapa yang masa datang? Ya karena kita kalau berbicara masalah mahasiswa, pelajar, kita sudah menyiapkan generasi masa depan. Loh, tadi kalau milenial mungkin sudah di atasnya, sudah bekerja. Ya kita ingatkan bahwa budaya yang yang berlaku di sekitar kita ini juga related dengan upaya-upaya pencegahan korupsi. Gitu Mas. Ya, oke, terima kasih Pak Bayu. Jadi kalau sedikit menyimpulkan berarti nilai budaya atau nilai karakter yang adik-adik dari milenial itu tidak hanya mungkin SD, SMA, SMP, SMA ini juga bisa nilai-nilai budaya lokal yang tadi disebutkan. Kalau di Solo Bersimponi ada Stalaku salah satunya, mungkin peduli dari nilai 9 nilai KPK tadi, peduli. Mungkin kalau di sini bisa disebut dengan pangerten atau gitu ya. Ya. Berarti nilai budaya ini sangat penting sekali, atau pendidikan karakter anti korupsi ini juga sangat penting bagi generasi anak muda, karena anak muda saat ini juga akan menentukan arah negara kita, ya kan, seperti itu. Oke, tidak perlu panjang lebar. Selanjutnya untuk pemateri kedua, ini beliau Bapak Agung Nur Probaudono PhD. Beliau ini adalah
Kaprodi, Kepala Program Studi Akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Langsung saja kita mendengarkan untuk materinya. Monggo Pak Dono, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Baik. Jadi teman-teman sekalian, selamat datang di acara ngobrol santai ini. Iya, ngobrol santai. Pertama supaya kelihatan milenial, Iya. panggil Pak dulu. Oke. Ini panggilnya Mas aja. Oh iya, oke. Siap. Kemudian yang kedua, sebenarnya acara ini adalah acara pengabdian masyarakat. Kebetulan kami dari UNS itu mempunyai kewajiban tiga. Jadi yang pertama adalah pengajaran, kemudian penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Ini adalah bagian dari tugas kami, yaitu adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan kemudian target audien pada pengabdian masyarakat ini kebetulan adalah siswa SMA dan SMP, yaitu adalah para milenial di Kota Solo. Yaitu kita ingin mensosialisasikan tentang bagaimana pendidikan anti korupsi kepada mereka. Dan itu kemudian di era pandemi ini, di masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita menggunakan media online begitu ya. Kita dipaksa dalam tanda kutip untuk bergaul dengan mic, kemudian YouTube, ya, kemudian kamera dan lain sebagainya, media-media daring yang lain. Saya pikir semoga keefektifannya sama dengan ketika kita mensosialisasikan itu di sekolah masing-masing. Dan kita lihat ini ada beberapa yang hadir dari teman-teman SMP dan SMA ya. Saya lihat ada SMA 1, SMA 6, kemudian SMA 5, SMP 5 dan SMP 20, SMA 5. Nanti dari rumah ya. Dan saya pikir tidak ada masalah. Yang pertama, saya ingin mensosialisasikan dulu mengenai menggunakan masker gitu ya, karena ini di ruangan sudah sudah jaga jarak. Dan kalau kemana-mana tolong gunakan masker. Mari kita gunakan masker. Kemudian hand sanitizer gitu ya, hand sanitizer kalau dibawa kemana-mana. Kemudian kalau punya face shield ya pakai face shield. Artinya adalah mari kita membudayakan budaya sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir, ekonomi pulih, kesehatan pulih, ekonomi maju kira-kira. Oke, baik. Berbicara mengenai anti korupsi gitu ya. Bicara mengenai anti korupsi, kita harus membedakan dulu mana yang korupsi, mana yang tidak korupsi. Atau kemudian begini, mana yang kemudian kita sering bicara mengenai fraud, mana yang error gitu. Jadi ternyata error dan fraud itu beda ya. Sebetulnya adanya di mana? Adanya adalah di dalam hati gitu, kira-kira begitu. Kalau error memang salah, memang orang itu tempatnya salah. Saya sering bilang kalau kepada mahasiswa, Anda itu di kuliah ini boleh salah gitu ya, tapi tidak boleh bohong. Jadi teman-teman itu boleh salah. Artinya kemudian kalau di kampus itu punya tugas, salahnya boleh gitu ya, tapi tidak boleh bohong, tidak boleh copy paste gitu ya kalau kuliah gitu Mas Bayu ya. Kemudian apalagi mencontek dan lain sebagainya ya tidak boleh. Nah, apa itu fraud gitu ya. Sebelum kemudian kita bicara mengenai fraud, sebetulnya kita akan melihat dulu
apa itu penyebab korupsi gitu ya. Penyebab korupsi itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kemudian apa yang bisa teman-teman lakukan sedari muda itu sebetulnya adalah untuk mencegah korupsi gitu ya. Nah, minimal mengurangi faktor penyebab itu. Nah, kemudian nilai-nilai anti korupsi sebetulnya tadi kalau seperti yang Mas Bayu sampaikan, Hasto Laku ya di Solo Bersih Pohon ini luar biasa sekali nih. Kita sekarang ada di salah satu ruang komunal Solo Bersimfoni yang mengkampanyekan 8 nilai-nilai. Yang pertama adalah gotong royong, guyub rukun, rapi asmana, kemudian lembah manah, ewuh pekewuh, pangerten, ya, kemudian andap asor dan tepo seliro. Ya, saya pikir nilai-nilai budaya Solo atau budaya Jawa khususnya di Solo ini itu sangat penting sekali diimplementasikan, dan saya yakin sangat berkorelasi dengan nilai-nilai anti korupsi. Kalau kita lihat di beberapa referensi, contohnya kejujuran ini sangat penting gitu ya. Jujur, nah, mungkin bisa ditambah lagi jujur itu kalau di lokal wisdom saya pikir juga ada nilai jujur kira-kira begitu. Kemudian peduli tadi ya, kepedulian. Jadi kalau Hasto Laku ada enggak peduli tadi? Seliro. Seliro kan itu. Kemudian ada kemandirian, ada kedisiplinan, ada tanggung jawab, ada kerja keras, kesederhanaan, ya kan? Ada keberanian, ada keadilan. Saya pikir kita akan mencari, Pak, kita sama-sama cari. Kalau Hasto Laku memang teman-teman ini di Solo Bersih Pohon ini pengen bagaimana kita bisa menjadi agen-agen toleran gitu ya. Nah, sekarang mari kita buat ini teman-teman yang di SMA, SMP itu juga menjadi agen-agen nantinya, agen-agen mencegah korupsi. Nah, dengan mencari, kita sama-sama cari sebetulnya di budaya Jawa ini khususnya Solo itu ada nilai-nilai apa. Nah, tadi seperti yang dicontohkan oleh Mas Bayu tadi itu apa tadi? Nilai apa tadi? Pagar mangkok apa tadi? Ojo adigang, adigung, adiguno. Nah, ini tadi adalah kalau menurut referensi tadi adalah keadilan gitu ya. Adil gitu. Ojo adigang, adigung, adiguno itu adalah nilai adil. Nah, nanti kita bisa gali sama-sama waktu diskusi. Kemudian tentu apa yang sudah kita lakukan di UNS ini Mas Bayu ini adalah Ketua Pustapako, Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi. Nah, tentu silahkan teman-teman bisa bergabung gitu ya. Ada namanya Sekolah Anti Korupsi, SAK, Sekolah Anti Korupsi. Nah, nanti gedung kantornya itu ada di gedung LPPM lantai 2. Kalau pas ke UNS silahkan monggo mampir gitu. Kemudian kalau kami dari Prodi Akuntansi kita ada beberapa mata kuliah anti korupsi. Sebagai contoh adalah audit investigatif, audit forensik, kemudian ada mata kuliah yang lain yang memang dirancang untuk akuntabilitas, transparansi dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman SMA ini pengen di akuntansi itu hanya masalah debit dan kredit. Nah, tahunya anak-anak SMA ini kan, wah akuntansi ini debit dan kredit gitu. Nah, enggak, akuntansi ini sebenarnya tadi bagaimana kemudian kita bisa mencetak kader-kader yang akuntabel, yang transparan, yang responsibel dan lain sebagainya. Nah, teman-teman silahkan kalau ingin menjadi seorang akuntan, kita siap menerima teman-teman. Nah, itu karena akuntansi ini banyak peminatnya, maka teman-teman SMA mulai dari sekarang dipersiapkan kira-kira begitu supaya besok SPNB nilainya baik dan bisa masuk di akuntansi, kira-kira begitu. Nah, sedikit saya menyinggung mengenai fraud ya. Tadi beda antara fraud dan error gitu ya. Nah, kalau kita lihat fraud itu
apa gitu ya. Nah, ini saya merefer pada ICPA, AFC dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi-organisasi anti akuntansi lah ya, anti fraud ya, fraud examiner manual dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya nih. Fraud is any intentional act or omission designed to deceive other, resulting in the victim suffering a loss and or the perpetrator achieving a gain. Jadi artinya adalah terkait dengan ada suatu hal yang menyebabkan orang lain itu menjadi korban, kira-kira gitu. Jadi tindakan kita dari situ apabila ada victim atau merasakan hal yang hal yang sifatnya suffering atau bahasa Jawane apa Mas Bayu? Rekoso ngerekasake wong liya gitu. Nah, ini fraud gitu. Jadi kalau teman-teman itu contohnya mencontek gitu ya. Mencontek itu teman-teman itu kan ngepek gitu ya, ngepek. Kira-kira ngerekasake wong liya ora? Nah, tentu kemudian yang belajar tenanan itu ya jadi akhirnya jadi rekoso. Jadi yang teman-teman nggak belajar nilainya bagus gitu ya. Nah, ternyata ada seorang yang menjadi victim. Victim apa? Dicap bahwasanya orang yang belajar tadi itu dicap menjadi seolah-olah tidak belajar karena teman-teman lebih baik daripada ini. Padahal dengan cara yang tidak benar. Nah, ini adalah fraud. Itu di situ ada victim, ada orang yang suffering gitu ya, ada yang ngerekasake wong liya tadi dan lain sebagainya. Ini ada beberapa ada beberapa hal terkait dengan fraud menurut para ahli. Nah, sekarang kalau kemudian kita bicara tentang korupsi itu ya, kalau kita bicara tentang korupsi itu maka kita akan bicara tentang undang-undang gitu, kira-kira gitu. Nah, kalau tentu kemudian ada legal framework. Jadi tadi ada fraud tadi, kemudian bicara tentang korupsi itu bicara tentang keuangan itu ada aturan-aturan di sana, dan kemudian teman-teman melanggar aturan-aturan tadi. Kalau korupsi berarti ngerekasake sapa? Yang ngerekasake wong liya se-Indonesia, kira-kira gitu kalau di Indonesia. Nah, kalau di korupsi di perusahaan berarti ngerekasake perusahaan, tapi itu akan juga akan ngerekasake lebih luas lagi. Maka kemudian tadi ada undang-undang tadi, ada undang-undang itu kemudian saya pikir tidak perlu saya sampaikan di sini. Ya, undang-undangnya apa dan sebagainya di internet banyak itu. Saya yakin para milenial itu sangat penting. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai fraud itu juga kita harus bicara tentang banyak hal yang sebetulnya sangat mendekati mengenai fraud. Yang pertama adalah fraud, kemudian ada waste, kemudian ada abuse, ada kemudian incompetent, ya kan? Ada improper, ada unethical. Nah, sebetulnya hal-hal itu sangat berdekatan dan mungkin kita akan coba kita diskusikan sebentar ya. Kalau fraud itu tadi, kemudian waste, Mas Bayu, waste itu apa Mas? Kira-kira bahasa Jawane apa itu? Waste ya kita melakukan sesuatu yang tidak ada artinya. Ngeceh-ceh, boros. Nah, jadi kalau kemudian teman-teman itu sebenarnya juga udah sesuai loh Mas. Kalau boros itu artinya tidak berperilaku yang sederhana. Kesederhanaan itu salah satu nilai anti korupsi juga. Betul. Ya, jadi kalau teman-teman merasa punjul gitu ya, ini aku contohnya apa nih? Paling gampang adalah apa? Kalau canom itu sebenarnya apa Mas? Sangune akeh Mas. Oh, sangune. Nah, terus baru itu tuku es teh ya, kudune siji cukup.
ternyata atus. Iya. Satu selesai terus pakai bagus kok tinggal uji ya. Iya. Ini waste tadi. Iya. Wasting. Kemudian ada lagi mengenai abuse. Iya. Nah, apa Mas Bayu? Nah ini Nah, kamu masih ditakoni ya? abusing itu Ya, adalah abuse itu menggunakan powernya. Nah, seperti yang tadi disebut tadi kan. Abusing. Contohnya tadi ojo adikung itu contohnya teman-teman di SMA itu ya Sering. ada loh itu yang abuse, contohnya buat ketua kelas gitu kan, terus baru dia menggunakan ketua kelasnya untuk dia nganggo duit kas contohnya begitu Ya. lah. Ini contohnya yang seperti itu. Tikonnya aku nih dudu data tiket. Nah, itu juga. Harusnya dia sebetulnya tukang tadi gitu nih nyamu piket. Wah, saya nggak mau karena saya ketua kelas. Wah, ini bibit-bibit nggak baik. Ya, betul. Bibit anti korupsi. Abusing bibit anti korupsi. Kemudian inkompeten ya toh. Inkompeten contohnya apa ya, Mas Bayu? Contohnya itu ini kita merujuk ke ke ayat Al-Qur'an. Ya. Janganlah menyerahkan sesuatu yang bukan pada ahlinya. Jika itu terjadi maka tunggulah kehancurannya. Nah, Iya. itu kan inkompeten. Jadi orang yang melakukan sesuatu hal harus mempunyai kompetensi khusus di bidangnya. Ya. Mungkin di sini ada Pak Hasim nih juga, nanti kita ngobrol. Kita ngobrol. Ya, Pak Hasim yang kan dosen agama. Nanti kita Anggota kita pengabdian ini nanti Yes. khusus ini akan bicara tentang nilai-nilai agama ini. Ya. Nah, ada lagi tentang improper. Nah, improper itu contohnya itu juga benih-benih anti Rapantes. benih korupsi juga rapantes. Contohnya teman-teman kalau di SMA itu rapantes apa ya? Gabrul itu ya rapantes. Ya. Kalau gabrul itu jelas. Jelas. Rapantes Mas. Contohnya apa yang Contohnya ini. Contohnya misalnya cara SMA biasanya nganggo bitnya cukup. Oh gitu ya, naik Harley. Itu rapantes. Itu Tapi nyanyi guru nih. Kalau naik motor aja udah cukup, motor namanya motor Vespa itu aja udah lah, itu udah paling apa ya toh? Numpak Harley, motornya. Orang yang Vespa kowe nglatine kene. Oh, motornya Vespa itu udah paling gaul. Iya. Saya dulu. Nah ini motornya harganya 600 juta. Lah aku iso. Nah itu siapa sih? Nah itu namanya. Iya. Nah itu tadi nggak perlu tadi ya begitu juga, sebetulnya juga bisa. Kudunya itu kan ya bayar itu, tapi orang bayar, dan ada sebagainya juga bisa juga. Ya, tapi kalau itu kan jelas ya, toh kita sudah tahu. Kemudian anetik, anetik itu juga wah ini banyak sekali ini contohnya kalau di SMA itu. Contoh ya, bapak anda itu seorang dokter contohnya, wah anda gawe surat izin nulis dewe nah itu juga anetik itu. Menurut saya itu Oke. terus bolos. Nah ini contoh-contoh Ini kan Mas. Mungkin terjadi juga ya. jadi kelingan zaman SMA Zaman pas padu karo koncone. iya Koncone asline jane dari skala. Tak kandake bapakku lho. Iya. Sing koncone ya ora ndak mau kalah. Tak kandake Pak Polisi lho. Nah, oke. Yang satunya lagi nggak mau kalah, tak kandake Gusti Allah. Ya. Oke. Kalau kita lihat di SMA itu memang masa-masa yang menurut saya sangat menyenangkan sekali. Saya ingat SMA saya itu kira-kira berapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, itu memang asik gitu ya, asik sekali. Nah, tapi kemudian tadi masa-masa SMA tadi menurut saya masa pembentukan karakter Anda itu ya di SMA tadi. Ya, jadi teman-teman tolong dari SMA 1, SMA 5, SMA 6, jadi juga yang di SMP itu juga sangat penting juga. Di sana Anda mau masuk di dunia sekolah menengah atas gitu ya. Itu bagaimana karakter itu tolong dengan sangat Anda hati-hati gitu ya. Satu adalah berhati-hati dalam Anda bergaul ya. Apalagi sekarang ini banyak
bergaulnya itu mungkin beda dengan zaman kita dulu, ya kan? Bergaulnya sekarang sudah semua menggunakan ini, contohnya begitu. Anda bully orang itu sekarang tidak, kalau zaman dulu mungkin bullying itu langsung verbal diomongin Mas, tapi sekarang bullying lewat sosial media. Nah ini contohnya seperti itu. Nah kemudian Anda juga berteman juga ternyata Anda berteman nggak tahu siapa dan sebagainya lewat game contohnya. Nah ini juga hati-hati teman-teman. Nah, tentu kemudian saya mau sampaikan sebetulnya kalau kita kaitannya dengan anti korupsi tadi ya, kita tuh punya nilai-nilai yang luar biasa adiluhung. Nah, dan teman-teman bisa gali itu baik, dan saya sangat yakin sekali nilai-nilai yang ada di Solo ya, ini nilai-nilai Jawa khususnya ada di Solo itu nilai-nilai yang sangat luar biasa hebat, dan saya pikir untuk pembangunan karakter teman-teman SMA ini, saya pikir sudah sangat lebih dari cukup untuk membentengi teman-teman dari serangan-serangan tadi itu yang improper, unetik, kemudian mengenai abusing dan lain sebagainya, yang ternyata itu sebetulnya adalah bibit-bibit fraud tadi itu. Ya. Kemudian ditambah undang-undang tadi terkait dengan ngerkasake wong liya khususnya negara, itu ada tambah undang-undang menjadi korupsi tadi, menjadi bibit-bibit korupsi. Nah maka ke depan saya pikir kita perlu diskusi. Setelah ini kita mungkin ini Mas diskusi Mas Dudi. Ya. Kita gali bersama nilai-nilai apa ini yang jadi sudah ketemu satu adigang adigung adiguno, ya kan. Kemudian kita ketemu lagi nilai pangerten tadi ya. Nah kita ketemu pangerten. Kemudian ada nilai gotong royong. Ya saya pikir kalau dengan gotong royong itu ini contoh. Sekarang ini agak melebar. Nah, teman-teman mungkin belum begitu familiar. Nah, contohnya adalah procurement atau lelang. Ya. Lelang itu Indonesia ini kan sebetulnya dia mempunyai jiwa gotong royong gitu ya. Kita itu selain mempunyai jiwa gotong royong, sebenarnya kita masyarakat kita itu adalah masyarakat yang kolektif. Nah, sistem lelang itu kalau di luar negeri gitu ya, itu ternyata budayanya adalah budaya individualisme gitu ya. Nah, kita ini adalah kolektivisme, gotong royong kita ini. Nah, tapi kemudian sistem yang ada di Indonesia ini merefer kepada sistem yang ada di Barat. Apa yang terjadi? Nah, kalau lelang sekarang akhirnya kemudian bergotong royong, dalam tanda kutip tidak baik, bergotong royong. Yang menang aku ya, nah gitu. Yang menang aku yang tak kredit. Nah ini gotong royong yang tidak baik. Nah maka kemudian yang salah sebenarnya gotong royongnya, apa sistemnya, begitu. Maka kemudian tentu besok saya doakan semua teman-teman di sini ini akan menjadi seorang pimpinan masa depan. Insya Allah Indonesia Emas 2045. Kenapa 2045? Karena 100 tahun dari 1945. Dan itu nanti teman-teman saya pikir insya Allah pada waktunya menjadi memimpin bangsa ini. Nah besok tolong dipikirkan sistem apa yang cocok untuk kita gitu ya, yang disesuaikan dengan kita punya gotong royong, kita punya guyub rukun, kita punya tadi ojo adigang adigung adiguno dan lain sebagainya. Kira-kira itu pemikiran saya, dan monggo Mas Didi kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Oke, terima kasih Pak Dono atas paparannya yang sangat cukup menarik. Sorry, Mas milenial ya. Mas Dono dan Mas Bayu, oke. Aku Pak. Oke Pak ya. Mas saja. Saya panggil Mas semua ya, karena saya di sini juga Mas Didi ya. Iya. Oke, jadi cukup menarik sekali kalau bisa kita sedikit tarik kesimpulan. Ada namanya fraud triangle ya, ada segitiga yang hubungan antara kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi atau pembenaran. Ini menimbulkan suatu
nilai fraud tadi, di mana apa namanya kesempatannya ada, terus ada mungkin tekanan dari manapun, terus ada namanya pembenaran. Oke, teman-teman yang di sini kita akan mencoba untuk diskusi untuk beberapa penanya ataupun masukan yang dimana tadi sudah disebutkan Pak Dono dan Pak Bayu, yang kita coba untuk apa nilai-nilai yang kira-kira untuk bisa membangun karakter gitu ya, membangun karakter di anak muda sekarang gitu ya, di anak muda sekarang. Nah, di sini sudah ada anak-anak muda nih, anak-anak muda dari SMA 1, SMA 6, SMA 5 dan SMP 20. Mungkin dari perwakilan dari SMA 1 dulu, nanti habis itu ke SMA 6 dan ke SMP 20 dan SMA 5 mungkin ya. Oke, ini yang sudah hadir dari SMA 1 ini ketua OSIS-nya langsung nih, Mas Pradikta ini ya. Ketua OSIS-nya, terima kasih kemarin kita undang lah. Gimana nih Mas Pradikta, menurut Anda apakah tentang tadi pemaparan dari Mas Bayu dan Mas Dono tadi sedikit tentang karakter untuk pemberantasan korupsi gitu ya, ada dengan nilai budaya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan nih Mas Pradikta. Mungkin saya masih ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya. Oke. Tentang nilai karakter dari KPK sama dari Hastalaku kan apa ya? Tadi di nilai KPK ada nilai berani, sedangkan di Hastalaku ada nilai ewuh pekewuh. Padahal kami sebagai remaja itu menilai ewuh pekewuh itu kayak rasa nggak enakan gitu Mas. Jadi kami mau kayak melaporkan tindak kecurangan atau katakanlah mencontek gitu, itu masih agak takut soalnya ya teman kita sendiri kan, teman sekelas biasanya. Oke. Itu baiknya gimana langkah yang harus di Oke, Pak Bayu nih katanya ya. Oke, silakan Pak Bayu, langsung bisa saya? Iya, oke. Kok kelihatannya kontradiksi ya antara keberanian dan ewuh pekewuh. Ya. Ewuh pekewuh kalau dimaknai sebagai sesuatu yang tadi menjaga perasaan orang lain karena merasa nggak enakan, itu sebenarnya juga nggak pas Mas. Artinya apa? Artinya kalau sudah jelas kan, gampangnya kalau saklar lampu itu kan ada 1 ada 0 gitu. 1 nyala, 0 itu mati. Antara yang benar dan yang salah itu jelas, clearly defined. Yeah. Mati, nyala, baik, salah, benar, salah itu sudah jelas. Kalau ewuh pekewuh itu bisa diartikan seperti ini, nggak enakan tetapi tidak mengurangi kontensinya. Sedangkan kalau keberanian untuk melaporkan itu jelas-jelas kita melakukan itu adalah kesalahan ya. Kesalahan udah jelas, aku mempunyai evidence, mempunyai proof, mempunyai witness yang tepat, udah kita laporkan. Itu salah satu bukan sebenarnya jangan dibikin sebuah kontradiksi antara pekewuh dan keberanian. Itu emang enggak bisa bareng. Artinya pekewuh non sewu misalnya ini kalau pekewuh di dalam Hastalaku yang dikembangkan itu misalnya ketika anda tetangga ada yang non sewu ada yang meninggal dunia, sedangkan kita mempunyai sesuatu yang akan kita lakukan, yang harus kita lakukan pada saat itu juga. Itu akan muncul rasa pekewuh, nggak enak piye ya. Iki tonggoku sedo, neng aku ya kudu melakukan hal ini. Sama-sama baiknya artinya oke, saya akan ke sana walaupun cuma sebentar, cuma mengabarkan bahwa mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Itu ewuh pekewuhnya seperti itu. Tapi kalau mengatakan sesuatu yang benar adalah benar, satu yang salah dan salah, itu nilai budaya Jawa juga ada. Ya. Bloko Suto terbuka. Tok leh ini ya sing bener ya. Akhirnya nanti juga akan muncul ungkapan bahwa sing salah mesti salah. Ya, jadi tidak apa-apa Mas, tidak apa. Jadi ini salah satu peran pemuda di masa mendatang. Ini saya dulu pernah membuat sebuah paparan juga. Ya, menjadi pemuda itu harus berani.
sudah harus menjadi teladan kebaikan. Teladan kebaikan yang membawa beberapa value. Yang pertama adalah toleransi dan kebersamaan, equality, ya. Kemudian mengedepankan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian mempunyai kompetensi intelektual, kompetensi emosional dan spiritual yang tinggi. Open minded, critical thinking, creative, sharing and caring, dan orientation. Jadi ini kalau ini digabungkan ini menjadi 21st century skills. Dan itu tidak berbeda dengan budaya lokal yang dikembangkan ini. Jadi insya Allah kalau kita sudah mengedepankan tadi, itu juga tadi Mas Didik menyebutkan triangle of road, tetapi sebenarnya yang ada juga pentagon of road. Pentagon of road itu ada yang namanya competence dan ada arrogance. Tambahan 2, sombong dan competence. Itu juga memunculkan adanya fraud yang dijelaskan Pak Dono tadi. Itu bisa direduksi. Nanti apakah Pak ini kalau nanti ada pentagon apa bisa mungkin terjadi oktagon, heksagon atau poligon, sepeda, bicycle, kayak gitu? Ya mungkin. Kita karena semuanya ilmu itu kan berkembang dan kita harus mengikuti juga. Supaya terjadi apa? Supaya terjadi sinkronitas. Kalau ada penyakit, ada obatnya. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Contohnya yang kita alami sekarang, penyakitnya sudah banyak, obatnya belum ada. Itu kan parah. Lebih baik pakai masker daripada kena. Nah, jadi gitu Mas. Tadi pertanyaannya bagus, itu mungkin sudah dikembangkan ya. Dikembangkan artinya dengan cara-cara Anda. Saya tidak tahu. Cara Anda sedikit berbeda dengan saya. Anda mempunyai tingkat ewuh yang lebih tinggi mungkin, tetapi dengan cara Anda menyampaikan ke teman-temannya itu sangat berbeda dengan ketika saya menyampaikan kepada teman-teman saya. Karena apa? Umurnya beda. Gitu. Jadi kan kalau kita milenial, monggo silakan. Ternyata kalau cheating kalau zaman dulu itu ya, yang namanya cheating ngepek itu ya gawe tulisan cilik-cilik diluntung kayak gitu taruh bawah meja. Oke. Pengalaman Pak ya? Nah, saya cuma mengobservasi. Oke. Kira-kira gini. Terus dikasih pir cuma diluntung itu kan akhirnya gulung. Gurunya tuh kok seret. Nah, iya. Mungkin sekarang beda. Mungkin pakai cellphone atau mungkin pakai sampai membikin apa namanya kaca Google apa namanya glasses yang bisa gini kayak Tony Stark itu mungkin kayak gitu loh Sir. Oke. Supaya nggak cheating gimana? Wow. Gurunya harus bikin soal yang lebih challenging. Karena mohon maaf karena dalam posisi pandemi sekarang kita diwajibkan semuanya online, kita terbiasa dengan internet. Apapun yang akan kita sampaikan itu juga kita mencari di internet. Dan itu searchable dan terkadang kita lupa bahwa kita itu kita semua, saya dan mungkin kita semua tidak melakukan 21st century yang penting adalah critical skill. Kita tidak mengkritisi apa yang ada, cuma menelan mentah-mentah apa yang ada di internet, menganggap bahwa yang ada di internet itu adalah yang paling benar. Seperti halnya netizen. Ya, netizen kan maha benar kan, tidak ada yang salah. Jadi mau seperti itu, dan itu memang harus kita kembalikan lagi ke dalam. Apakah yang kita lakukan ini sama seperti yang disampaikan Pak Dono tadi, Mas Dono, supaya antara error dan fraud ini bisa dibedakan. Nah, error itu kersane Gusti Allah. Tapi kalau fraud itu ada intention, ada niat, dan niat itu dihilangkan supaya seperti itu. Mungkin Mas Dono mau nambahin. Jadi tadi yang saya sampaikan tentang sama juga, yang pertanyaan dia itu sebenarnya sama dengan gotong royong tadi. Gotong royong itu kan sesuatu yang sangat baik ya. Tapi kemudian di dalam korupsi itu ternyata juga ada gotong royong loh. Nah gitu. Ada tadi begitu kan. Ada mau ilmu Pak, saya mau mengingatkan teman yang mencontek tapi masih pakai ilmu begitu. Nah yang begitu. Nah di dalam korupsi pun juga ada gotong royong untuk korupsi. Nah sebetulnya begini, yang salah itu gotong royongnya, apa ilmunya atau diri kita sendiri yang begitu. Maka kemudian sebetulnya gotong royong itu adalah suatu nilai yang baik.
kemudian Iwo tadi adalah suatu nilai yang baik. Akan tetapi tentu kemudian harus dipaskan pada kondisi yang pas gitu. Gotong royong itu ya, marilah kita gotong royong untuk kebaikan pembangunan Indonesia. Nah, kita harus supaya kita itu menjadi insan yang bertoleransi. Nah, tentu kemudian nggak pas kalau itu ketika kita tidak mau mengingatkan temannya. Nah, nggak pas juga gotong royong sedang berkorupsi kan begitu. Artinya sebetulnya adalah nilai itu baik, tapi kemudian itu yang kemudian sekarang ini terjadi sesuatu yang tidak baik itu adalah di dalam diri kita sendiri. Maka kemudian Presiden Jokowi mencanangkan yang namanya revolusi mental kan begitu. Yang dimulai itu adalah kita harus merevolusi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kalau dari situ baik, maka kemudian sebenarnya kita masih banyak sekali nilai-nilai adiluhur yang kita punya. Kalau zaman dulu ketika saya sekolah itu ada yang namanya penataran P4 ya Mas. Nah, penataran P4 itu masih ada penataran P4. Sekarang udah nggak ada, P4 dulu kayak gitu. Nah, dulu waktu saya masih ada penataran P4. Nah, dalam penataran P4 itu kita bicara tentang Pancasila, kemudian undang-undang dasar 45, bagaimana penerapan P4 di pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dan di situ itu ada namanya wawasan Nusantara. Dalam wawasan Nusantara itu kita bicara tentang nilai-nilai adiluhur yang sangat baik sekali dan sangat kaya sekali sudah kita ikuti. Nah, ini sekarang Mas Didi ini sekarang sedang di Solo Bersimboni ini sedang menggali nilai-nilai lokal tadi, lokal wisdom itu untuk membangun bersama-sama membangun toleransi untuk negeri seperti yang ada di sini, membangun toleransi untuk negeri. Nah, mungkin bisa diperluas lagi selain toleransi. Saya pikir begini teman-teman, ini mungkin untuk kita saja ya. Untuk kita semua. Untuk kita semua. Jadi maksud saya gitu. Saya mau sampaikan itu untuk teman-teman yang insya Allah nanti di 2045 itu menjadi generasi emas gitu. Ya. Jadi insya Allah moga-moga kita sehat dan kita menyaksikan semua Indonesia itu betul-betul di dalam generasi Indonesia emas. Amin ya. Nah, di situ itu kita itu butuh pemimpin yang punya karakter satu, ya, adalah pemimpin yang anti korupsi. Ya, itu. Jadi generasi emas itu karakternya yang penting itu adalah satu, anti korupsi, anti fraud, ya, yang jujur. Yang kedua itu adalah punya toleransi. Nah, pemimpin ke depan itu harus punya toleransi. Dan kemudian yang ketiga adalah yang yang kompeten, yang profesional. Tiga ini pegang teman-teman. Satu, anti korupsi, dua, bertoleransi, tiga adalah kompeten. Itu Anda pegang, insya Allah Anda jadi pemimpin Indonesia emas. Ya, oke. Terima kasih Pak Dono. Semoga. Jadi intinya adalah mungkin kalau nilai setelah aku adalah Iwo pakai Iwo itu, ini salah satunya berani untuk bisa mengatakan tidak. Ini kan gitu ya, itu. Jangan Iwo pakai Iwo, dia minta, aduh ya gitu. Tidak boleh. Oke, Pak Dono dan Mas Dono dan Mas Bayu. Menyambung tadi ada namanya sebelum saya membaca pertanyaan juga di YouTube. Ini sudah ada pertanyaan juga, dan ini sedikit sembari tadi nih, nanti sebelum pemateri juga ada pertanyaan juga nih dari yang masuk ke chat saya. Ini dari Kak Rizka. Ini pertanyaan gini, jika dikorelasikan dengan akademisi terkait faktor fraud atau korupsi, ilmu yang berkembang adalah tadi Pentagon fraud gitu ya, Pentagon fraud lah. Maka bagaimana faktor arogansi harus ditekan melalui pendekatan hasta laku atau nilai budaya lokal. Nah, ini kira-kira gimana ini menurut pendapatnya Mas Dono dan Mas Bayu nih?
Jadi peta konfro dikaitkan dengan pendekatan hasta laku atau nilai budaya lokal. Dengan cara apa nih tekannya kira-kira? Tadi perasaan udah tak jawab. Nah, ini diperdalam lagi. Ya, oke. Gimana menekan arogan, sombong. Sombong itu berarti merasa dirinya lebih tinggi. Ya, oke. Ya toh? Berarti tidak andap asor. Ya. Tidak lembah manah. Ya. Dan akhirnya berujung pada tidak tepostiro. Oke. Karena selalu merasa lebih. Ya. Tadi pada awal-awal tadi sudah saya katakan, ojo adigang adigung adigumo. Itu kalau kita merasa diri kita sangat lebih dari orang lain, kita akan melakukan hal-hal seperti itu dan akhirnya akan terjadilah fraud. Akan terjadinya korupsi dan macam-macam sebagainya. Caranya kita harus selalu melihat jadi kayak gini deh. Orang hidup itu ibaratnya naik sepeda motor. Ya, naik sepeda motor naik mobil, di mana kita harus fokus ke depan, tetapi tidak lupa lihat spion. Spionnya dipakai ke sana mas, bukan ke sini. Spion. Iya. Lihat ke belakang, apa sih threat? Belakang itu adalah threat, adalah ancaman yang kita tidak tahu, tapi harus kita mitigasi, kita ukur resikonya, kita gimana. Ke depan, fokus masa depan. Masa depan saya akan seperti ini. Saya harus belok kiri, lurus wae. Enggak kayak gitu, enggak. Tapi kalau kita maju ke depan, apa yang kita lakukan harus kita sesuaikan dengan kecepatan, speed. Nek banter, lamun siro banter, ojo banteri. Ya. Namun kowe pinter, ojo minteri. Itu kata-katanya Pak Jokowi. Sama. Kita harus bahwa menjadi diri kita sendiri sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kompetensi kita, ilmu kita melakukan apa yang sudah sudah seharusnya kita lakukan. Dengan tetap berpegang pada yang namanya kebenaran, yakin apa yang kita lakukan benar, lakukan. Kalau yang salah, tinggalkan. Nah, jadi nanti mungkin sudah ditambahin juga nih sama teman-teman yang lain, ada Pak Asim, ada Mas Dono juga. Terus, tadi pertanyaannya tentang apa? Bagaimana nilai tadi hasta laku atau nilai budaya itu dapat menekan rasa arogan gitu kan? Arogan. Kalau kita selalu melakukan hal itu, ibaratnya kita akan terlepas dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Kalau bahasa Arabnya mungkin kita harus selalu bermuhasabah ya Pak. Ya, bermuhasabah. Artinya kita berkaca diri kita sendiri. Ibaratnya orang Jawa itu sangat susah untuk melihat diri kita, melihat kesalahan kita sendiri. Ngilo gitokmu dhewe. Lah ngono ae to. Ngilo gitok dhewe kita harus melihat tengkuk kita yang di belakang kayak gini kan susah. Otomatis kita harus pakai kaca. Kacanya di mana? Kaca belakang sama depan. Berarti itu tadi. Orang hidup ke depan juga, ke belakang juga ya. Balancing Mas. Menyeimbangkan hidup. Mungkin kalau di Solo Bersimfoni ada istilahnya ini andap asor. Berarti wongi rasa piye. Ora piye Mas. Mungkin itu salah satunya aja gitu. Saya akan ke Pak Dono nih, ada pertanyaan di YouTube nih. Misi Kak mau tanya, ini Kak Dono ini. Pertama kenalin, saya Muhammad Dava Kaisario Yunanto. Kak, apakah jika ada guru yang memberikan ulangan di luar jam sekolah, misalkan jam 7 sampai jam 16.30, itu termasuk korupsi waktu juga? Terima kasih ya ini. Menarik juga ini Pak Dono. Ini kelihatannya masalahnya kekinian ya. Iya. Nah, jadi begini teman-teman. Ada beda yang sangat tipis antara motivating dan abusing gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat guru Anda itu artinya adalah orang yang saya pikir sekarang ini banyak hal yang kita itu sudah bertransaksi gitu ya, bertransaksi atau transaksional. Jadi kowe wani piro, kowe iso opo,
nomor piro, wani piro, NPWP begitu. Akhirnya, nah teman-teman, sebetulnya kalau kita di dunia pendidikan itu kita itu tidak boleh bertransaksional kepada guru. Oke. Artinya begini loh, wah aku harus bayar kok, terus kemudian Anda bisa enaknya terhadap guru, itu saya juga tidak sepakat, tidak setuju. Artinya kalau kita sekarang Anda lihat dulu Mas Dava tadi ya yang bertanya tadi, memang ini sangat tipis antara motivating dan juga abusing. Nah, Anda lihat guru Anda itu motivating Anda atau abusing Anda, kan begitu. Nah, kemudian kenapa kemudian dia di luar jam? Ya, Anda harus lihat dulu. Contohnya, kalau kemudian memang itu dalam rangka untuk memotivasi Anda, saya pikir juga saya setuju aja, karena ini kalau kita lihat sekarang memang kondisinya berbeda itu ya. Kondisinya adalah di dalam era pandemi ini, kuliah juga online, sekolah juga online, ulangan pun juga online. Saya kadang-kadang saya punya anak ya, SD itu ya, itu gurunya ulangan sampai satu-satu video call dan sebagainya. Nah ini kan suatu effort yang luar biasa. Walaupun mungkin itu di luar jam kelas, karena memang bayangkan aja, karena satu kelas itu 40 orang meneleponi satu-satu video call itu sampai kemudian pas Anda itu pas malam gitu ya. Nah itu ya kalau saya menganggapnya bukan sebagai suatu korupsi gitu ya. Dan tadi Anda harus lihat juga ketulusan hati seorang guru. Guru itu seperti itu bukan karena dia digaji loh, bukan karena dia itu Anda bayar loh ya, karena dia itu pengen mendidik Anda gitu. Jadi sekali lagi jangan kemudian kita merasa apa-apa transaksional, apalagi terlebih kepada guru kita, terlebih kepada keluarga kita, ini nggak boleh gitu. Dan ya. mendidik itu tidak sama dengan mengajarkan. Iya. Makanya departemen pendidikan dan kebudayaan, ya. bukan departemen pengajaran. Jadi wah bos, bayar berarti saya ngurus aku, nggak boleh begitu. Karena itu adalah dia memotivasi Anda untuk menjadi baik, dia mendidik Anda menjadi lebih baik, walaupun kemudian dilakoni tekan bengi ya, atau pagi-pagi dia bangun tidur setelah subuh, mungkin bisa saja gitu, kira-kira begitu. Ngalami sendiri kan. Iya. Oke, terima kasih Mas Dono, ini sangat menarik sekali ya, bukan departemen pengajaran tapi pendidikan gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya pengen di sini juga ada salah satu pakar dari UNS juga, Pak Hasim ini. Pak Hasim mungkin ini pakar agama juga ya, seperti itulah. Pak Hasim, monggo Pak Hasim, bisa untuk dari situ juga dari situ aja bisa menambahkan mungkin bagaimana nih pendidikan karakter untuk mencegah korupsi, mungkin dilihat dari sisi yang berbeda seperti itu karakter ini. Monggo Pak Hasim. Ya. Kalau tadi pendidikan itu sebetulnya kalau dalam Islam lebih pada uswah. Kata kuncinya uswah. Uswah itu contoh. Apa Pak Hasim geser sini Pak. Kedengeran nggak? Situ kedengeran? Nggak kedengeran? Dengar. Udah dengar. Ngomong. Sini aja. Ya, sini aja Pak. Oke, siap. Guru agama. Iya. Kita ini. Ya. Agama Islam. Baik, makasih kepada semua yang hadir dan mengikuti. Kalau dari sisi pendidikan, sebetulnya ada satu kata. Satu kata itu apa? Uswah, contoh. Contoh dari siapa? Yang paling dekat dari anak atau mahasiswa. Contoh paling dekat itu orang tua dan pendidik sendiri, para guru, para dosen. Apa yang dilihat keseharian oleh bapak, dari bapak ibunya dan guru dan dosen, itu yang akan membentuk karakter daripada anak didik. Contoh, kalau bapak capek di rumah, kemudian ada tamu, kemudian anaknya nyampaikan ke orang tua, bapak ada tamu. Kemudian bapaknya karena capek dia bilang bapak nggak ada, kan gitu. Artinya secara tidak langsung sebetulnya bapak itu mencontohkan, menanamkan sifat tidak jujur kepada sang anak, dan itu anak-anaknya akan mencontoh itu, kan gitu. Kemudian kalau dari sisi tadi hubungannya dengan Mas Dita tadi, soalnya dari sisi perilaku
kalau melihat teman yang mencontek itu harusnya perilaku kita apa? Didiamkan, ada ta'adub, dilaporkan pada guru, atau kita nasihati secara pribadi. Nah, itu ada 3 pilihan itu dan nanti akan menjadi karakter kita sampai tua kan gitu. Pilihannya ketika ada ta'adub itu urusan sendiri, ya nanti kita akan ke bawah sampai ke depan, sampai kita dewasa tua juga akan begitu. Tidak perhatian kepada lingkungan. Padahal sebetulnya ketika kita melihat teman kita sedang nyontek, sebetulnya kita melihat teman kita itu sedang sakit, bermasalah kan gitu. Nah, ketika melihat teman kita bermasalah, apa yang harus kita lakukan secara pribadi kan gitu? Laporkan sama guru atau kita nasihati secara pribadi teman kita, nggak boleh nyontek, bla 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 dan lain sebagainya. Karena tadi ketika di awal sebelum acara kita mulai tadi saya nanya, ada nggak teman yang nyontek? Jawabannya ada kan gitu. Dan itu di antara satu kelas bisa dipastikan ada. Walaupun mungkin teman-teman kita di satu sekolah itu orang pinter-pinter, tapi karena punya masalahnya apa? Mungkin nggak pede dengan jawabannya kan gitu. Nyontek dalam rangka apa ya? Nyari pembanding jawaban diri dengan temannya dan lain sebagainya. Tadi kalau apa ya, di ajaran budaya Jawa ya bagaimana cara menanamkannya kan gitu, menanamkannya dengan pembiasaan tiap hari dari orang tua dan guru, itu yang akan membentuk karakter daripada anak didik. Nah sebetulnya kalau orang tua kita punya pepatah kacang orang tinggal ke lanjaran, itu artinya ketika saya melihat Mas Dita, ya kira-kira bapak ibunya kayak apa sih? Nggak jauh berbeda kan gitu. Karena yang dilihat oleh anak dari bapak ibunya itu nanti yang akan tertanam di dalam benak memorinya, kalbunya, dan nanti itu yang akan menggerakkan dia ke depannya, kira-kira itu. Maka sebenarnya pendidikan itu ya bagaimana orang tua memberi contoh, bagaimana bapak ibu guru memberi contoh kepada anak didik. Kalau tadi kuliah sampai jam 7 malam, tadi kan effort dari seorang guru dalam rangka tanggung jawab seorang guru karena dia harus mengajar sampai malam pun dijalani. Walaupun mungkin sang murid atau mahasiswa, loh ini kan waktunya istirahat bukan jam kuliah dan lain sebagainya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian pesan saya kalau di dalam Al-Quran, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebetulnya dari doa ini Rabb pendidik pengatur dari bagi seorang anak itu orang tuanya. Nah, kadang orang tua itu harusnya ditaati 100% oleh anak-anaknya. Tapi terkadang anak itu lebih taat kepada bapak ibu gurunya dibanding kepada bapak ibu di rumah. Mengapa kan gitu? Nah, itu satu nilai yang menurut saya ya bergeser. Karena apa? Fungsi orang tua sebagai Rabb di dalam doa itu kurang maksimal dilaksanakan kan gitu. Soalnya anak itu adalah amanah dari Allah untuk dididik, diajari sebagaimana maunya Allah di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kan gitu. Tapi kadang banyak orang tua merasa tidak mampu mendidik anak-anaknya sendiri, makanya dititipkan ke mana-mana kan gitu. Nah, intinya pendidikan karakter anti korupsi dimulai dari mana? Dari dalam lingkup paling kecil, di dalam rumah, kemudian juga di dalam sekolah. Maka ciptakan budaya-budaya positif, jujur berani tadi dari sejak kecil, sejak anak-anak belum masuk sekolah, PAUD, TK, SD, SMP ya jujur berani ditanamkan sejak dini. Kira-kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasim. Jadi kalau boleh dibilang bahwa pendidikan karakter dari korupsi ini, lingkungan keluarga ini sangat berperan penting sekali, Pak Hasim. Jadi boleh dibilang
kita dari lingkungan internal, dari keluarga, terus guru, mungkin dosen itu juga sangat berperan penting. Tapi berangkat lagi bahwa lingkungan paling pertama yang akan membentuk karakter kita sebenarnya adalah lingkungan dari keluarga itu sendiri, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hasim untuk tambahannya yang sangat cukup menarik sekali. Maka untuk teman-teman peserta yang ada di sini, adakah pertanyaan yang lainnya? Silakan untuk dari adik-adik. Ada nggak? Atau siapa lagi? Atau boleh. Ada lagi nggak? Mungkin selain Mas Dita dulu sebelumnya Mas Dita. Ada nggak? Ada? Oke. Ada. Oh iya, ada. Silakan. Silakan Dek. Dari SMA Negeri 6 Surakarta ini. Dari perwakilan OSIS juga ini. Ya, silakan Dek. Tadi agak maju sini sih harus. Oke. Tadi itunya udah dijawab sedikit sih sama Iya. Oke. tentang korupsi itu loh di pejabat-pejabat itu apa ada kan di Indonesia kan juga nggak sedikit loh kasus korupsi itu di tingkat pejabat itu apa ada kayak terus banyak korupsi saya ikut korupsi juga itu mungkin ada apa enggak terus kalau misal ya kita ini selalu jadi pemimpin tuh cara mengantisipasinya Oke. terus ada batasnya kalau korupsi itu dimaafkan sampai berapa juta Oke. Ya, oke. kan ya nggak sedikit ya kasusnya Ya. itu sih kalau ada salah kata ya maaf Ya, oke. Terima kasih Mas. Siapa namanya? Mas A? Fajar. Oke, terima kasih Fajar. Jadi, gini pertanyaannya sedikit saya ulang bahwasanya kok di Indonesia itu banyak sekali korupsi. Bagaimana nih Kak nanti adik-adik milenial ini misalnya di pimpinan untuk bisa mengatasi korupsi itu sendiri. Lah terus apakah korupsi yang terjadi saat ini itu apakah ada rasa iwuh pakewuh, tidak berani mengatakan tidak atau bagaimana ini Mas Dono dan Mas Bayu yang terjadi di Indonesia saat ini mungkin gitu ya, yang terjadi. Oke. Silakan, monggo Mas Dono dan Mas Bayu. Oke, silakan nih monggo. Oke. Jadi kayak gini ya, kasus korupsi. Kenapa kalau yang kita bicarakan tadi itu adalah karakter yang baik. Kalau koruptor itu sudah nggak punya karakter, Mas. Koruptor maling is maling. Ya, jadi dia nggak punya rasa ewo pekewo, dia nggak punya rasa pangerten, bahkan dia berani menerabas norma hukum. Hukumnya hukum formal sudah ada tertulis bahwa yang namanya korupsi, penggelapan, penyuapan, bribery dan macam-macam itu sudah maksudnya ranah hukum. Dia sama hukum aja nggak takut kok. Masa aku pekewo orang korupsi bergade aku pekewo. Itu mungkin bisa juga terjadi ya. Tapi harus kita kembalikan lagi ke diri kita. Tadi Pak Hasim tadi juga sempat mengatakan loh. Kita lihat kalau kita melakukan sesuatu yang buruk, ya itu nanti akan ada kalau kita berbicara masalah trade off ya. Oke. Karena malam-malam itu ada acara karma kayak gitu ya. Karma buruk apakah? Saya yakin ada nggak? Kalau kita umat beragama, apa yang kita lakukan di dunia pasti akan mendapatkan balasan. Ya. Sekecil kebaikan kita akan dibalas dengan pahala, sekecil keburukan kita pun juga akan dibalas dengan hukuman. Nah, sama. Itu kita kembalikan ke kita. Yang pertama, kalau kita mau menjadi insan yang nanti insya Allah dengan semua jadi pemimpin kita di masa yang akan datang, harus diyakini bahwa karakter saya adalah karakter yang kuat. Karakter yang anti korupsi, karakter jujur, karakter yang berani, karakter yang sederhana, karakter yang berintegritas tinggi. Nah, itu yang harus ditanamkan. Kalau dengan karakter seperti itu, insya Allah nggak akan ada korupsi, Mas. Bapak, nah itu apa katanya tadi Pak Dono zaman sekolah ada penataran P4, berarti apa koruptor itu nggak mudeng Pancasila? Oh mungkin dia nggak ikut waktu P4, dia sakit mungkin ya. Terus apa karena ini situasional? Oh iya benar situasional, karena tadi yang dikatakan tadi yang sempat ditanyakan adalah ada Pentagon of Fraud,
yang isinya adalah ada kesombongan, ada competence, ada opportunity, ada pressure, dan ada rationalization. Ini akan berada di sekeliling kita. Tinggal nunggu waktu di mana meledaknya, di mana itu akan keluar. Sama. Ini kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke pembelajaran online. Kita udah pembelajaran online berapa bulan nih? Hampir 6 bulan loh. Ya kan? Hampir 6 bulan kita belajar online. Kalau kita mengedepankan bahwa saya adalah jujur, kita mengedepankan bahwa kita tidak ada tidak ada tekanan, kita enjoy. Pembelajaran online ini sesuatu yang menyenangkan. Tetapi manakala tugasnya numpuk, ya tugasnya numpuk, setiap guru ngasih tugas, kita dalam situasi under pressure, dan I need a breakthrough. I need a shortcut to do sort of thing very very clear. Because what? Karena apa? Karena aku sudah ditunggu teman-temanku mabar nih. Ya kan? Apa yang Anda lakukan? Googling, gurunya kayak gitu, cari, kopas, dah kirim. Pressure. Rasionalisasinya apa? Yang penting saya mengerjakan tugas. Toh nanti Pak Guru apa Bu Guru belum tentu itu juga dicek. Waktunya Pak Guru kan sedikit, di rumah harus ngomong anaknya 3, ya sekolah online juga, suaminya, kemudian harus masak, harus nyiapin baju dan lain-lain sebagainya. Paling juga enggak dicek, muncullah arogan sekalian. Itu yang muncul. Dan itu sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang seperti tadi, itu kan menjadi kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan buruk. Dan nanti kalau jadi pemimpin ya mohon maaf, tidak akan menjadi pemimpin yang baik, yang amanah. Jadi kita nikmati prosesnya. Oh, saya diberi tugas ya melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan saya. Kalau tidak bisa, saya baca buku. Saya baca buku dulu. Saya bertanya dengan Google. Oke, tidak apa-apa, nyari referensi dan dilakukan, kerjakan sendiri. Nah nanti saya nggak bisa mabar dong Pak, ML saya gimana? Nanti class of clan saya mati semua, gimana? Ya hidup adalah pilihan. Ya. Kalau kecuali mau ceritanya jadi gamer ya. Gamer PUBG. Oke, kalau dari saya sih sebetulnya apakah ada level pengampunan korupsi gitu ya? Tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita ini diatur oleh undang-undang, jadi ada kalau menurut saya korupsi ya korupsi kan begitu. Jadi dan di dalam undang-undang pun juga tidak ada korupsi itu jumlahnya berapa, kemudian dianggap polisi kalau jumlahnya sekian tidak ada polisi kan nggak begitu. Nah ya kemudian memang kewenangannya berbeda-beda. Ini KPK ini untuk pejabat ya, kemudian apalagi itu saya pikir tidak perlu saya sampaikan di sini. Tapi kemudian begini, mungkin begini, gratifikasi lah itu ada yang mengaturnya. Jadi gratifikasi itu sejumlah, kalau tidak keliru ini 1 juta. Kenapa kok 1 juta? Ini setara dengan waktu itu memang ada jagong itu deh, jagong itu dimasukkan sumbangan itu seolah-olah dianggap orang tua lah, perempuan laki-laki kan berangkatnya bersama suami istri itu ya, makan itu ya kira-kira secara makan, kemudian seperti ini ya tidak lebih dari 1 juta lah. Kalau lebih dari itu berarti masuknya gratifikasi. Bayangkan kalau bisa saja orang menyumbang itu sejumlah 1 miliar gitu ya, berarti kan ini ada apa ini kan begitu, ada apa gitu ya. Maka saya pikir tadi kembali lagi undang-undang Anda sangat bisa membuka. Nanti kalau Anda pengen menjadi, saya harapkan ada yang pengen jadi pemberantas korupsi ya, ada yang pengen nanti saya pengen jadi pegawai KPK, saya pengen di kejaksaan, saya pengen di polisi dalam kerangka itu untuk membahas pemberantasan korupsi. Tapi begini, Anda bisa pelajari itu, dan itu sangat saya pikir akan berubah, akan semakin
Indonesia itu juga tidak jelek-jelek amat gitu. Minimal kita ini moving gitu loh. Maksudnya moving itu semakin hari semakin baik ya. Kita doakan ya, harapan kita itu ke anda-anda semua gitu loh, anda-anda semua, sehingga ke depan itu betul-betul semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tidak ada korupsi. Jadi banyak cerita-cerita negara itu yang menjadi hancur itu karena generasi yang korup gitu ya. Maka kalau yang dulu banyak cerita-cerita tentang korupsi gitu ya, maka saya harapkan mulai dari sekarang itu Anda sudah mempunyai jiwa untuk malu apabila Anda melakukan bibit-bibit korupsi gitu ya. Jadi malu untuk mencontek, malu untuk melakukan gabrul, wah, malu untuk dulu bisa aja itu bangga gitu loh. Ya. Dulu itu bangga nyolong helm itu kan bangga itu. Aku nyolong helm itu. Bareng-bareng. Nah, itu. Nah, itu aku nyolong helm, tinggal tinggal main judi. Wis ngene urek ya. Astagfirullahaladzim. Ini bangga dok. Generasi dulu begitu deh. Bedok putih. Oh ya. Jadi tanggone itu bangga. Wah, aku bisa nolong putih tanggone. Bangga. Nah ini mungkin zaman dulu tuh ya kurang hiburan mungkin ya. Kemarin hiburan. Nah sekarang moga nggak ada seperti itu, dan ini kita itu semakin hari semakin moving ke arah baik. Ya. Anda juga begitu. Mosok yo ini cerita Anda, teman Anda bedok putih bedok putihnya apa Mas Bayu? Jadi ini bosone angel loh. Jadi ada di desa itu ada kandang ayam tetangga kan dibiarkan toh. Kemudian kan itu sebenarnya bukan pitiknya dia, ayamnya dia. Itu ditangkap terus dibeleh terus dimasak bareng-bareng gitu. Itu kan jiwa yang enggak bagus. Iya. Oke. Atau maling nguncali mangga punya temannya, punya tetangganya itu. Nah, apakah sekarang masih ada? Udah nggak ada ya? Malu nggak Anda kalau itu ada mangganya tetangga terus Anda seperti itu, Anda malu nggak? Kampung saya ada. Oh, masih ada ya. Tapi yang moga di sini nggak ada. Minimal alhamdulillah. Saya pikir itu semakin hari semakin baik. Ya. Mungkin begitu Mas. Ya, oke, terima kasih Pak Dono. Jadi kalau boleh menyimpulkan generasi muda itu saat ini kan ya jadi dengan nilai-nilai budaya, apalagi yang sekarang eranya digital ya. Lah selayaknya kalian mungkin generasi milenial ini juga bisa mengkampanyekan anti korupsi gitu kan, dengan di media sosial dan lain-lain. Itu salah satu nilai positif juga gitu ya. Oke, ini mendekati akhir podcast live kita. Tapi mungkin kita sisakan tadi Mas dari Dikta ada pertanyaan terakhir mungkin ya. Tadi sebelum ini saya juga sebelum pertanyaan Mas Dikta ini ada di komen YouTube juga banyak sekali ya. Ada beberapa masukan juga, mungkin pemerintah perlu memberi penekanan pembentukan karakter di peringkat awal sekolah. Terus dari Mas Dede. Oh iya Mas Dede. Oh Ustadz Dede. Oh iya betul. Banten. Selamat siang Mas. Iya betul. Ustadz Dede. Ya ini guru saya juga ini. Adakan mata pelajaran khusus anti korupsi dari sejak SD sampai perguruan tinggi. Wah keren. Oke masukannya. Ada Mas Yusri dari Malaysia juga. Oh iya Mas Yusri. Mas Yusri dari Malaysia. Halo Mas Yusri. Wah dari Malaysia ini. Dikembangkan hasil aku di seluruh community Jawa sedunia. Oke. Mas Yusri ini adalah asli Jawa. Oke. Orang tuanya dari Jawa tapi sekarang di Malaysia. Gitu. Oke. Tadi hasil aku mungkin bisa dikembangkan di Malaysia. Kemudian kita kan punya ini Solo ini sebagai home-nya orang-orang Jawa seluruh dunia Mas. Begitu. Jadi kita akan mengembangkan itu kalau bisa di seluruh orang Jawa di seluruh dunia. Iya betul. Keren ini masukannya keren sekali. Oke, dari Malaysia sudah ikut berinteraksi dalam kegiatan kita kali ini. Oke. Bahaya juga ini
ada menteri khusus anti korupsi dari USADD ya. Iya. Jadi ada mata pelajaran anti korupsi yang ngerinya adalah hukuman mati untuk korupsi. Oke. Ya. Itu luar biasa. Jadi ya terlepas dari positif negatifnya itu, tapi ketika di Cina itu ya seperti itu ya. Iya. Dihukum mati. Jadi orang sudah betul-betul takut. Tidak hanya kalau di Solo, kalau konteks di Solo mungkin ya Mustafa itu pernah janji tidak korupsi ya. Awalnya itu janji tak korupsi. Nah, betul loh, janji tidak korupsi sama janji tak korupsi. Nah, janji tak korupsi. Ini Jawa. Tak entek kabeh lho. Misalkan gitu ya. Oke. Artinya begini loh. Solo contoh wong Jawa itu tadi kaitannya dengan Mas Yusri juga Mas Dede. Orang Jawa itu takut kalau diri sendiri nggak takut, tapi kalau anak putu itu mungkin dia takut. Ya, betul. Jadi bisa saja nanti ketika berjanji, ya toh, itu ketika jabatan itu loh Mas Dede. Ya. Itu tidak hanya saya akan ini, tapi kemudian mungkin bisa di anak putuku benar loh. Nah, itu ada masukan seperti itu juga. Ya. Ada teman namanya Mas Eko itu memberikan masukan, coba kalau orang Jawa itu ada ke arah anak putune, dia mesti akan takut. Jadi kalau dia hanya hukuman penjara dan sebagainya, dia tahu. Ya. Ya, semoga saja apapun itu kita tunggu dari pemerintah. Ya, bukan kewenangan kita. Kita hanya memberikan masukan saja, memberikan kajian dari kampus gitu ya. Setelah saya dan Mas Bayu ini dari kampus, Mas Didi juga mengajar juga sebagai dosen luar biasa di kampus. Ini kita ini ya memberikan masukannya secara akademis. Iya, betul. Ya. Oke, itu aja. Ya, terima kasih Pak Dono. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Dikta ini, adik dari tadi. Satu lagi mau pertanyaan untuk sebelum kita tutup. Ya Mas Dikta. Ini mengenai sikap anti korupsi kan tadi kan ada banyak. Terus bagaimana dengan remaja yang dari awal contohnya itu sudah buruk, salah angkanya broken home, terus sudah sekolah, terus jadi ikut arus yang susah, arus yang jelek gitu. Sedangkan kita yang sudah di arus yang nyaman, arus yang tenang gitu, kayak susah buat ngajak keluar dari arus yang jahat itu. Kayak gimana ya, kayak contohnya itu bukan dari orang tua tapi dari lingkungan sekitar. Kayak ada teman yang satu frekuensi itu, ini kan Iya, oke. Mungkin pengaruh ini ya, pokoknya adalah pengaruh lingkungan terhadap pembentukan misalkan kita untuk bisa berkorupsi. Padahal mungkin berangkat dari keluarga tadi yang mungkin tadi broken home atau ini terus terpengaruh ke lingkungan sekitar jadi berbuat jahat juga atau korupsi, mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Moga Pak Bayu dan Mas Dono, silakan. Iya, untuk bisa menanggapinya. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup diskusi kita. Jadi gini Mas, gimana apa yang kita lakukan manakala kita melihat teman kita yang kurang baik, tetapi berada di lingkungan kita. Kita sudah bagus nih, tapi kok ini gimana? Itu adalah satu kewajiban teman. Kalau Anda masih nganggapnya teman loh, bahwa dia ke lingkungan yang lebih baik, itu kewajiban seorang teman. Caranya gimana? Dekati, ngobrol, heart to heart, dari hati ke hati. Kalau bahasa Jawa itu ada namanya istilah ngeli ning ojo keli. Ngeli, kita ngikuti alur pikirnya mereka, tetapi kita nggak ikut. Tapi kebanyakan kayak gitu, kita mau deketin aja takut toh. Takut apa? Nanti aku terpapar. Berarti benteng Anda kurang kuat. Bentengi diri, kemudian dekati mereka, ajaklah ke ranah yang menurut Anda lebih bagus. Salah satu hal adalah kita mengedepankan empati kita ya. Empati, teposliro, pangerten, kita empati dan simpati kita untuk lebih masuk alam bawah sadarnya dia gitu. Emang sebenarnya antara susah atau enggak, tapi salah satu hal yang paling penting di sini adalah lingkungan.
lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak. Ya. Lingkungan yang nyaman itu akan otomatis akan membawa dia sesuatu yang bawalah dia ke sana. Jangan dia dibiarkan sendiri, dibiarkan mencari lingkungan yang baru yang menurutnya nyaman. Nanti akhirnya apa? Akhirnya nanti dia malah terjerumus ke yang sifatnya yang kurang baik, terorisme, radikalisme atau aliran garis keras. Biasanya seperti itu karena jiwa-jiwa yang kurang tidak stabil itu biasanya sangat gampang dipengaruhi. Begitu sih kalau menurut saya. Oke. Mungkin ada tambahan Pak Dono? Namun, Mau sampun, oke. Terima kasih, apa namanya? ada Mas Wahyu juga tuh, ini disapa Mas. Oh, dia ada ini juga ya. Ini ya. Oke, ada Mas Wahyu di di Facebook, ada Mas Wahyu Widayat. Ini juga adalah salah satu ini ya, staf khusus dari Kementerian PMK ya. Matur suwun Mas Wahyu sudah hadir juga. Masukannya bagus ini Mas Wahyu. Oh, gimana itu? Mungkin diperlukan lembaga anti korupsi di sekolah. Tingkat Oke. OSIS. Nah, ini teman-teman OSIS nih. Ya. Teman-teman OSIS ini saya tantang nih. Ya. Saya tantang. Kira-kira berani nggak? Minimal seperti UKM Mas. Iya, iya. UKM unit kegiatan mahasiswa di kampus pernah di Ada misalnya kegiatan ekstrakurikuler itu. ya kita ada supervisinya melihat gimana sih proses. Misalnya kalian kan ada kegiatan ekstrakurikuler, ada lembaga MPK, ada OSIS, OSIS macam-macam. ada apa lagi? Mungkin ada dah di OSIS itu ada dah. Kalau mau nanti kita support ya, kita support ya. Ada Nanti di- kita komunikasi Di OSIS. dari Pustapako. Nanti Ya, kita akan bagus. menginisiasi munculnya Ekstrakurikuler anti korupsi. ya, bukan ekstrakurikuler, mungkin lebih pada pengawas ya. Pengawas ya. Oh iya. Supervisi. Pengawas anti korupsi gitu ya. Supervisi anti korupsi di kalangan remaja. Oke, itu bagus tuh. Pengawas Ya, atau oke. minimal menanamkan Karakter karakter di SMA. juga. Jadi di kalau OSIS Mas Dita itu ya, contohnya Anda itu OSIS ada bagian khusus untuk karakter anti korupsi di bidang OSIS. Nah, atau kemudian ada kan contoh nih SMA 1, dulu saya SMA 1 nih. Yes. Ada OSIS, ada MPK, ada marga gili, Seksi 4. ada band, ada apa lagi, ada basket. Nah, contoh bisa aja loh, Anda bisa ekstrakurikuler gerakan kayak Pustapako, pusat anti korupsi SMA 1 ya apa-apa. Nah, kalau ini nanti kita ngobrol-ngobrol. Ya, di luar ini bisa kita ini ya, Tadi kembangkan Mas ya. Wahyu baik. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Oke. Mas Wahyu selalu Mantap. jos. Yes, Nah, oke. Mas Yusri tadi luar biasa Malaysia. Ya, Mas Yusri. Orang Jawa yang ada di Malaysia. Ustaz Dede luar biasa. Ustaz Terima Dede kasih. dari Banten, matur nuwun. Oke, dan juga teman-teman yang lain. Salam sehat semuanya. Nggih. Oke. Oke, matur suwun teman-teman semua yang baik dilihat live YouTube-nya Solo Persimfoni, dan juga terima kasih peserta di sini di ruang komunitas Solo Persimfoni, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Dono dan Mas Bayu selaku narasumber yang sangat gokil dan milenial. Alhamdulillah hari ini kita bisa tercerahkan yang poinnya adalah korupsi itu bisa dimanapun, dan dimulai dari anak muda ini adalah salah satu yang menjadi tulang punggung Indonesia ya. Jadi paling enggak kita juga harus bisa untuk menangkal korupsi itu sendiri dengan cara kita masing-masing, terutama pemuda bisa dengan cara digital maupun dengan cara budaya gitu ya. Oke, tadi salah satu budayanya adalah ada namanya hastalaku kalau di Solo Persimfoni gitu ya. Oke, yang terakhir untuk narasumber mohon untuk bisa mungkin Pak Mas Dono dan Mas Bayu bisa memberikan pesan kepada para pemuda nih yang ada di live di YouTube maupun di sini untuk biar selalu menjadi generasi pemuda yang baik dan insya Allah menjadi pimpinan menjadi generasi emas di 2045 tadi. Oke. Nah, itu. Monggo Pak Bayu, Mas Bayu dan Mas Dono. Silakan. Oke. Terima kasih Mas Didi atas acaranya yang luar biasa, MC yang ngehits. Weh.
Jadi saya cuma pengen berpesan aja pada adik-adik saya yang ada di sini, yang di YouTube dan teman-teman yang ada di seantero dunia. Jadilah dirimu sendiri, jauhi korupsi. Menjadi berbeda itu tidak apa-apa. Oke. Intinya seperti itu. Jadi semoga Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri, lebih kuat dan tidak korupsi. Itu Mas. Mas Dona Bapak? Saya ulangi lagi yang tadi, bahwasanya karakter pemimpin ke depan itu saya pikir ada 3 tadi ya. Yang pertama adalah perlu ada suatu keahlian atau profesionalisme. Jadi mulai dari sekarang persiapkanlah Anda itu nanti mau jadi profesional di bidang apa. Apakah Anda mau di bidang IT, apakah Anda mau di bidang akuntansi, apakah Anda mau sebagai seorang wirausaha. Persiapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah Anda harus mempunyai suatu karakter, yaitu adalah toleransi. Jadi mulailah dari sekarang Anda dengan teman-teman Anda jangan bullying, Anda jangan skimming, Anda saling menghargai antar suku, agama, ras, itu nggak ada masalah. Kita adalah satu Indonesia. Toleransi menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah Anda harus mempunyai karakter anti korupsi. Karena Indonesia ini sangat-sangat kaya sekali, maka pemimpinnya harus mempunyai karakter anti korupsi. Maka dari sekarang Anda persiapkan diri Anda, katakan tidak untuk bibit-bibit korupsi, apalagi korupsi. Kira-kira begitu. Terima kasih dari saya Mas Didi, moderator yang ngehits. Weh, ngeri ya. Terima kasih Mas Atlet. Dia besok mau ikut lomba lari liar. Iya. Wah, itu tidak ini ya. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di sini sudah mengikuti dari jam 1 tadi ya sampai jam 3. Poin untuk kalian adalah banyak anak muda itu mungkin yang terkena kasus korupsi, mereka melupakan visi dan hanya terhanyut masalah duniawi. Jadi kalian harus bisa saat ini paling enggak bisa berkampanye anti korupsi, katakan tidak untuk korupsi dan selalu berkampanye lewat digital. Oke ya teman-teman, terima kasih. Sekian acara satu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good. Yes. Salamin dia. Hehehe